Sudah tidak terhitung berapa banyak fenomena di mana anak yang masih di bawah umur sudah berpacaran. Dari mulai pegangan tangan, ciuman, pelukan, bahkan sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Well, pernahkah kalian bertanya-tanya di dalam hati kecil kalian, apa sih alasan anak di bawah umur itu pacaran? Orang tuanya kemana aja, kok tidak dilarang? Mereka kan masih kecil, dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Melalui video ini, saya mencoba membuka pikiran dan wawasan Anda tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas kelakuan tidak senonoh remaja saat ini, khususnya pacaran di depan umum, sembari diiringi oleh pergaulan bebas yang semakin menjadi-jadi. Alasan yang mereka gunakan pun sangatlah beragam, tapi kali ini saya coba mengupas 5 alasan konyol pacaran remaja zaman sekarang, disertai dengan bukti-bukti yang logis dan konkret. So, what are the facts? Pertama, takut dihina karena jomblo. Sadarkah kamu kalau saat ini ada banyak sekali isu yang bertebaran, khususnya melalui internet, seperti media sosial itu sendiri, di mana isu itu tanpa kamu sadari mungkin sudah kamu yakini dan tanamkan dalam hatimu. Isu itu mengatakan betapa malangnya nasib seorang jomblo dan masih banyak lagi komentar-komentar pedas lainnya. Sederhananya, saya bukannya ingin menyuruh Anda maupun remaja manapun agar menjadi jomblo ketika mereka berusia remaja. Tetapi mengingat ada banyak sekali kerugian yang akan didapatkan jika kamu memaksakan diri untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam rentan usia ini. Kecuali kamu sudah memenuhi beberapa kriteria yang memantaskan kamu untuk menikah di usia muda. Berdasarkan data yang diperoleh dari koordinator pada Pusat Informasi dan Layanan Remaja atau Pilar, Kota Semarang, Miss Yabloy menuturkan bahwa memang sebagian remaja memiliki perilaku yang berisiko. Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil survei lapangan yang dilakukan oleh Pusat Informasi dan Layanan Remaja pada tahun 2015 yang lalu kepada 2.483 responden, menyebutkan bahwa kebanyakan dari anak remaja, yaitu sekitar 73,4%, mengaku pertama kali berpacaran di usia mereka yang masih tergolong sangat muda, yaitu pada usia 10 sampai dengan usia 15 tahun. Fakta mengejutkan lainnya adalah dari responden yang mengaku sudah berpacaran tersebut, ternyata dari 2.843 responden tersebut, 24,6% mengaku pernah berciuman, 43,7% pernah berpelukan, memegang organ reproduksi pacarnya 11,2%, menggesek-gesekkan alat kelamin mereka pada organ vital pacarnya sebesar 2,4%, dan yang paling parah adalah sampai melakukan hubungan layaknya suami istri, yaitu sekitar 2,2%. Kenyataan pahit ini disinyalir masih akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Itu baru data yang diambil di daerah tertentu saja yang ada di Indonesia. Saya yakin masih sangat banyak daerah yang bahkan jauh lebih parah dari data-data tersebut. Well, saat ini sudah mencapai penghujung tahun 2021, di mana telah 6 tahun berlalu dari sejak data itu diambil. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi karena Anda sendiri juga pasti sudah tahu bagaimana kondisi pergaulan anak muda zaman sekarang. Sekali lagi, saya bukannya ingin melarang Anda berpacaran atau mengikuti pergaulan bebas lainnya, tapi Anda perlu merenungkan sendiri terlebih dahulu hal tersebut. Jangan sampai masa depan Anda hancur cuma gara-gara melakukan hubungan seks di luar nikah. Kedua, jomblo itu hina. Gue hina karena gue jomblo. Di sini saya mencoba untuk berbuat netral dan tidak serta-merta menyalahkan maksud dari pernyataan tersebut. Tetapi, dapatkah kamu memberi bukti yang banyak dan masuk akal dari pernyataan tersebut?
Sebelum saya lanjut, saya ingin memberikan beberapa bukti yang secara spesifik dapat diakui kebenarannya bahwa jomblo tidak serta-merta membuat diri kamu terhina dalam pandangan masyarakat, dan di atas segalanya adalah pandangan Tuhan Yang Maha Esa. Kamu mungkin tidak sadar bahwa pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa jomblo itu hina dan sejenisnya sebenarnya adalah sebuah propaganda yang sengaja dibuat oleh segelintir orang untuk merusak moral dan pola pikir generasi muda bangsa. Pernyataan-pernyataan tersebut serta-merta diyakini oleh banyak kalangan remaja, khususnya anak yang masih di bawah umur. Mengingat tidak seperti orang dewasa, anak-anak yang masih di bawah umur memang belum dapat berpikir secara jernih untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga mereka akan cenderung mengikuti apa yang mereka lihat secara terus-menerus. Pengulangan informasi yang terus-menerus tersebut dapat masuk jauh lebih mudah ke dalam pikiran bawah sadar mereka. Akibatnya, informasi yang sebenarnya salah dengan sendirinya dibenarkan oleh pikiran bawah sadar. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan pemahaman yang keliru tentang konsep hubungan antar lawan jenis. Seperti pacaran yang seakan-akan sudah menjadi sebuah kewajiban bagi para remaja. Penyebaran informasi yang salah tersebut tentunya melalui berbagai macam jalur, di mana jalur yang paling dominan yang dapat kita rasakan secara langsung adalah melalui internet, khususnya media sosial yang kita gunakan sehari-hari. Bentuk informasi tersebut dapat berupa gambar, foto, kartun, dan masih banyak lagi. Informasi ini yang kemudian dilihat secara berulang dan terus-menerus, sehingga akhirnya diyakini dan dipercaya oleh banyak generasi muda. Ketiga, iri melihat teman yang sudah gonta-ganti pacar. Jangan pernah iri melihat kesuksesan orang lain, karena semua bunga di dunia ini tidak mekar secara bersamaan. Tanyakan di dalam hatimu, apakah memang saat ini kamu sudah benar-benar siap untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis atau belum? Lihat cewek yang di sana, cantik kan? Itu mantan gue. Banyak remaja zaman sekarang yang salah mengira bahwa gonta-ganti pacar adalah hal yang keren dan patut untuk dibangga-banggakan. Padahal sesungguhnya itu adalah sebuah aib yang teramat besar dan menunjukkan keburukan seseorang dalam menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Hal ini sudah sewajarnya menjadi sebuah data yang penting tentang seberapa pantaskah seseorang itu untuk menjadi pasangan hidup kita. Alasannya sungguh sederhana. Jangan sampai orang yang sudah terbiasa gonta-ganti pasangan juga akan menggantikan Anda dengan pasangan yang baru, bahkan ketika Anda sudah menikah sekalipun. Lanjut, memang tidak ada ukuran yang pasti tentang kesetiaan seseorang saat sudah menikah nantinya. Tetapi ada baiknya jika Anda mewaspadai kemungkinan-kemungkinan terburuk dan memperkirakan kemungkinan apa yang akan terjadi jika Anda sampai memaksakan diri untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan seseorang. Seperti seorang nelayan yang ingin berlayar dan mencari ikan, akan jauh lebih baik jika ia memperhatikan kondisi perahu, alat pancing, dan juga keadaan alam sekitar sebelum ia pergi berlayar untuk mencari ikan di laut. Jangan sampai ia pulang dalam keadaan kosong tanpa ikan karena alat pancing yang ia gunakan sebelumnya telah rusak, atau ia malah tenggelam karena sebenarnya kapal yang ia tunggangi telah bocor dan tidak layak pakai. Keempat, ingin menikmati masa muda yang hanya datang sekali dalam hidup. Jangan sia-siakan masa mudamu. Kata ini seringkali diselewengkan maknanya oleh banyak remaja yang memang belum paham maksud di balik pernyataan tersebut. Orang sukses di luar sana punya satu hal yang sama dan sangat dominan dibandingkan dengan orang biasa pada umumnya, yaitu mereka selalu bekerja keras untuk mewujudkan impian-impian mereka ketika mereka masih muda. Ada banyak sekali remaja zaman sekarang yang menyepelekan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di sekolah dengan dalih bahwa banyak orang yang bisa sukses tanpa sekolah.
sehingga mereka terkesan menganggap kegiatan belajar sebagai sebuah formalitas dan kebutuhan sesaat. Padahal sejatinya, belajar adalah sebuah kebiasaan dan rutinitas yang dilakukan secara terus-menerus dari ketika seseorang lahir hingga ia tumbuh dewasa lalu meninggalkan dunia ini. Sama halnya dengan semua orang sukses di luar sana, mereka sejatinya tidak pernah berhenti belajar. Berhentilah menganggap belajar hanya sebagai kebutuhan semata, karena kesannya banyak remaja yang malah tidak butuh itu. Karena pikiran mereka cenderung lebih membutuhkan hal yang sifatnya cenderung menyenyakan waktu kan, seperti bermain game dalam jangka waktu yang lama, nonton video YouTube yang tidak berfaedah, bermain sosial media seharian, atau kegiatan lainnya. Tidak ada yang salah memang dengan kegiatan tersebut jika memang bisa bermanfaat dan menghibur Anda. Tetapi ingat bahwa itu perlu dibatasi juga agar tidak kelamaan. Jangan sampai masa muda Anda habis hanya untuk hal-hal yang tidak mendukung tercapainya impian dan cita-cita Anda di masa yang akan datang. Kelima, ingin belajar bagaimana menjalin hubungan dengan lawan jenis. By the way, alasan ini adalah salah satu alasan yang paling sering diucapkan oleh orang yang kemungkinan besar cuma ingin memuaskan nafsunya saja. Hati-hati, jangan sampai ia memang tidak memiliki niat sama sekali untuk menikahi Anda dan membangun hubungan yang lebih intens di masa depan. Pacaran tanpa nafsu itu munafik. Oke, pacaran tanpa nafsu itu memang tidak mungkin, mengingat ada banyak sekali kasus pelecehan seksual maupun hamil di luar nikah yang mana semua kejadian itu berawal dari pacaran. Sekali lagi, di sini saya bukannya ingin melarang Anda untuk berpacaran, tetapi ada baiknya jika Anda benar-benar selektif untuk melihat mana yang benar-benar tulus dan mana yang cuma memanfaatkan kamu saja atau sekadar singgah di saat kamu lagi sukses saja. Hidup memang seperti itu, kadang di atas dan kadang di bawah. Jangan takut untuk bekerja keras dalam meraih impian di masa muda, karena dengan begitu Anda jadi tahu mana yang benar-benar mendukung dan mensupport Anda di saat-saat Anda sedang berjuang, dan mana yang hanya datang di saat Anda sudah meraih kesuksesan dalam hidup. Akan ada banyak orang yang datang di hidupmu, tetapi hanya mereka yang ada di saat senang dan susah sajalah yang patut untuk kamu perjuangkan. Jangan sampai kamu melupakan orang yang selama ini sudah berjuang untuk dirimu, seperti orang tua kamu contohnya. Alright, sekian dan demikian. Karena hidup adalah pilihan dan pilihan kita adalah belajar, belajar, dan belajar.